Halo semuanya, balik lagi sama gua Seto di Teknologi. Kali ini kita mau ngobrolin tentang RAM. Kalau kalian biasa, teman kalian nih beli HP, kalian pakai nanya, ini RAM-nya berapa sih? Handphone baru lu, ini RAM-nya berapa? Seakan-akan tuh RAM tuh acuan buat lu beli handphone. Semakin gede RAM-nya, semakin cepat handphonenya. Betul nggak? Iya, betul. Tapi lu penasaran nggak sih sebenarnya RAM itu apa? Oke, jadi RAM itu kepanjangannya Random Access Memory. Kenangan acak yang bisa diakses. Terus gunanya RAM itu sebenarnya apa sih? Gunanya RAM itu banyak. Jadi nih, kalau di handphone ataupun di komputer kamu, RAM itu gunanya tuh buat penyimpanan data sementara. Data sementara tuh kayak misalnya cache itu data sementara, cache. Ya, itulah pokoknya. Kayak misalnya tuh kalian kalau di handphone kalian tuh memori penuh, clear memory. Itu yang dihapus tuh data-data yang di dalam RAM, data-data sementara aja, yang hilang tuh sebenarnya nggak apa-apa. Nah, terus untuk menjalankan background application, background aplikasi kalau di handphone kalian tuh ada aplikasi-aplikasi yang nggak muncul di layar depan, kalian nggak tahu sebenarnya itu jalan. Nah, itu dijalanin ada di RAM. Lalu untuk multitasking tuh maksudnya menjalankan beberapa program bersamaan. Kayak misalnya kalian jalanin di handphone ada Facebook, Instagram, WhatsApp, Pinterest, sebanyak-banyak apapun itu berjalan berbarengan, itu namanya multitasking. Itu data-datanya disimpan di RAM dulu gitu. Jadi semakin gede RAM-nya, semakin banyak program-program yang kalian bisa jalankan secara bersamaan. Itu dia fungsinya RAM. Terus gimana cara kerjanya RAM? Nah, jadi komputer atau handphone kalian ini punya 3 komponen penting. Oke? Yang pertama ada hard disk, tempat menyimpan data kalian, video, musik, ketikan-ketikan. Terus ada prosesor, tempat memproses data, menghitung-hitung, itu di prosesor. Dan ada RAM. RAM ini fungsinya sebenarnya memori juga, tapi cuma sementara, ya kan? Kita analogikan komputer kalian ini adalah sebuah dapur lah, dapur restoran. Oke? Dapur restoran itu dia punya bagian gudang. Maksudnya tuh hard disknya komputer kalian, SD card-nya handphone kalian, itu gudangnya. Terus ada bagian masak-masaknya, kokinya, kompornya, itu prosesornya di komputer atau di handphone kalian. Terus ada si RAM-nya. RAM ini adalah kitchen attendant atau pembantu dapur, istilah kata kasarnya gitu ya. Pembantu dapur, tugasnya itu ngambil data ke gudang, ngambil data ke SD card, ya kan, ngambil bahan-bahan tuh ke gudang, ya kan, dianterin sama dia ke prosesornya, ke si kokinya buat dimasak. Sebelum dianterin sama dia, itu dipilah-pilah dulu, dipotong-potong dulu, ya kan, dibersih-bersihin, ya kan. Nah, baru diproses tuh sama si prosesor, sama si kokinya, diolah jadi makanan. Oke? Makanan ini sebelum disimpan lagi ke gudang, si kitchen attendant ini yang ngambil makanannya, di dressing dulu sama dia, ya kan, baru disimpan ke gudang, baru disimpan tuh di hard disk kalian. Jadilah video-video atau musik-musik yang udah kalian simpan di dalam SD card kalian atau hard disk. Nah, di akhir hari setelah si restoran tutup, ketika kalian matiin komputer kalian, itu yang namanya dapur restoran harus bersih. Oke? Jadi ketika kalian matiin komputer kalian, di RAM itu udah harus bersih. Memang harus seperti itu, karena memang kinerjanya si RAM itu dia cuma sebatas ketika ada listrik. Ketika nggak ada listrik, data-data di dalam RAM hilang, habis. Makanya ketika kalian mau matiin komputer ditanya, save dulu nggak? Kalau nggak di-save, nanti datanya hilang. Itu masih di RAM. Ketika kalian udah save, klik save, baru disimpan di hard disk atau di SD card kalian. Jadi di situ krusialnya si fungsi RAM ini. Nah, banyak orang jadi ngaruh nggak? Ya beneran, kalau dari situ beneran ngaruh kan. Gede atau kecilnya RAM, banyak atau sedikitnya si kitchen attendant itu pengaruh besar buat
kinerja si dapur restoran tersebut. Cepatnya, semakin banyak orang yang motong-motong, semakin banyak orang yang ngambil, semakin besar kapasitas RAM-nya, akan semakin cepat pula perputaran data dan bahan-bahan di komputer kalian. Karena si prosesor ini cepet banget memproses data, tapi dia nggak bisa nyimpen. Disimpen nih di RAM. Jadi kira-kira begitu analogi komputer atau handphone kalian. Dianalogikan sebagai dapur restoran. Nah, terus Mas, kira-kira gue harus beli handphone yang RAM-nya berapa giga ya? Atau komputer gue lemot, gue mau upgrade RAM berapa giga ya upgrade-nya? Kalau itu sih, jujur nggak ada pakem khusus buat mengukur kebutuhan RAM kalian. Itu semua tergantung sama kinerja kalian, kebutuhan kalian. Contohnya, kalian banyak multitasking ya kan? Kalian jalanin Facebook itu gede makan RAM. Cacenya besar banget itu. Kalian butuh RAM yang rada gede. Terus kalian barengin Facebook, Instagram juga gede. WhatsApp nggak terlalu gede, ya kan? Terutama kalian buat orang-orang yang suka update foto di Instagram, habis foto kalian edit di sini, pindah-pindah program. Banyak program-program foto, edit foto yang berjalanan secara berbarengan, itu makan RAM gede banget. Apalagi game-game 3D. Game-game 3D semakin besar gamenya, semakin besar makan RAM. Orang-orang yang suka gambar-gambar, ya, ada aplikasi gambar-gambar itu pakai RAM 3 GB masih kurang, masih ngelek-lek juga pakai sketchbook. Ya, balik lagi sih, tergantung ke kebutuhan kalian semua. Sebanyak apa kalian pakai aplikasi sehari-hari, sebanyak apa aplikasi berjalan secara berbarengan, itu semua balik lagi ke kalian. Kalau kalian rajin clear cache, cache, ya itulah pokoknya. Tapi kalau kalian banyak aplikasi barengan jalan terus semuanya, buka lagi, pencet home, buka lagi, butuh RAM yang gede. Kira-kira begitu. Oke, sekian dulu obrolan kita tentang RAM hari ini. Kalau kalian ada kritik, saran, ataupun masukan-masukan, kira-kira besok kita mau bahas tentang apa lagi nih? Kalian tulis di segmen komen di bawah ini. Jangan lupa nantikan terus video-video Teknogeek selanjutnya. Dadah!